Sebelumnya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk saudara saya dan saudara Coret Tambahari atas pulangnya ke Rahmatullah Kakang Umbaran. Jadi ya banyaklah kisah-kisah yang akhirnya saya bisa petik dari Coret Tambahari, dan banyak proses-prosesnya, banyak sekali proses yang saya jalani. Mengenai saya kapan terakhir bersama kakak itu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Yang saya ingat itu terakhir di bandara Sangkima. Itu saya terakhir saya bersama kakak itu. Kalau yang khasnya itu ya, saya pribadi kalau yang khas dari Kakang Umbaran itu apa aja itu lah, senyumnya itu beda. Senyumnya itu sampai sekarang, sampai saya ini berbicara di depan ini terbayang yang khas yang sering saya ingat sama Kakang Umbaran itu senyumnya. Apalagi kalau dia senyum itu ada cekik-cekik aja sedikit gitu. Nah, terus kalau dia senyum itu matanya sampai nggak kelihatan itu miring-miring begini. Nah, itu yang saya ingat betul itu kalau ciri khas dari Kakang Umbaran. Kaget terus terang saya sama Kakang Umbaran itu gimana gitu ya, walaupun memang itu biasalah, namanya saudara aja, nggak usah jauh-jauh lah. Ibaratnya kita yang baru ketemu dia ini di dunia ini biasa itu ada namanya sedikit pecah hati, biasa. Tapi tergantung orang masing-masing istilahnya bagaimana menanggapi. Tapi karena adanya ikatan batin itulah yang bikin saya, sebenarnya saya di pulau lain itu sudah betah, tapi kenapa pas dengar kabarnya Umbaran gitu kasihan gimana gitu. Pada waktu itu saya kecapean habis pulang kerja, kecapean saya. Ditelepon sama satu teman itu, "Bok, Umbaran." Wah, itu saya loncat. Nggak ada, pak, berdiri langsung pak. Yang betul. Iya. Wah, kalang kabut saya nelpon. Bahkan ada teman itu yang di Coret Tambahari, saya telepon lagi berapa kali. Wah, apa ini kok nggak ada? Ternyata pada sibuk semua, kasihan di sini. Wah, sampai itu padahal kadang saya waktu itu, luar biasa capek betul. Pulang kerja kan biasalah, capek betul. Saya bisa sampai tidak tidur semalam sampai jam 5. Itu wajahnya itu, beliau itu muncul terus loh. Ada apa nih? Padahal kan saya saya terakhir di sini memang ada sedikit tapi ya biasa itu saya. Oh ya, inilah prosesnya kita mengenal diri kan. Ada pasti itu ya. Tapi begitu beliau nggak ada, saya dengar kayak langsung lagi. Saya tunggu motor saya rusak saya di bengkel, motor saya itu rusak di bengkel ya. Insyaallah saya balik dalam hati aja ibaratnya, balik saya. Tiba-tiba malamnya kebetulan kasihan beliau itu dikirim, disitulah saya balik. Baliknya saya itulah sampai di perjalanan itu, loh kok saya nangis. Padahal nggak ada
berarti ya biasa. Tapi kok nangis, ingat beliau, ingat di jalan itu, di jalan nangis sambil zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Padahal saya pulang ini beliau ndak ada. Saya sampai di Sangatta ini beliau sudah ndak ada. Tapi kok ya ibaratnya kalau orang anu kan biasa ya hubung-hubung biasa gitu kan. Oh, ngapain juga kesana orangnya sudah ndak ada kok. Ibaratnya ya kan. Ya, itulah. Sampai saya di sini langsung saya ke rumah kaget. Saya masuk ke rumahnya beliau itu, wah kok banyak perubahan. Ini saya tidur lah, wajah beliau itu sampai sekarang saya bicara. Nah, itulah. Seolah beliau itu ada senyumnya, senyum miring-miring. Itu. Ya, kalau gimana gitu ya kan? Ya walau alam lah. Kalau untuk harapan saya, ya ini salah satunya saya tadi tuh saya balik. Ya walau alam. Saya itu hanya belajar begini. Saya itu belajar mengikuti petunjuk. Walaupun petunjuk itu sekecil apapun, saya belajar di situ. Dan saya itu besar harapan, minta doanya aja. Besar harapan saya untuk Coret Tambahari, lanjutkan, jangan. Semua kita akan kembali ke sana. Jadi yang sudah berlalu kita ya ikhlas, tabah, karena semua kita itu pasti akan mengarah ke sana. Tetapi kalau yang namanya visi dan misi Coret Tambahari, jangan fokus sampai di situ, jangan. Semangat. Saya minta doanya, insyaallah perjuangan Coret Tambahari jangan cukup sampai itu, jangan itu menjadikan kita patah, jangan. Saya kembali ke sini walau-walau saya hanya karena petunjuk. Apakah petunjuk itu apa, bagaimana, jalani saja, jalani, dan terus berkreasi, terus ciptakan terus ide-ide, karena semua orang yang namanya ajal, yang namanya bicara kembali kepada ajal, semuanya walaupun kita matinya bagaimana, yang kelihatan mati kecelakaan, mati tidur di ranjang, mati itu sama sakitnya, sama. Jadi ya biasa prosesnya, dia sudah ditunjuk oh matinya begini. Ya alhamdulillah, aku saksikan kemarin melalui kiriman video saudara, saya lihat ke kamar, alhamdulillah. Tetap intinya Coret Tambahari jangan patah, jangan istilahnya cukup sampai, jangan dengan hilangnya beliau harusnya kita lebih baratnya lebih termotivasi. Dan bahkan saya duduk sini saya wajah Kakang Kumbaran itu tepat di sini. Seandainya sahabat-sahabat Coret Tambahari merasakan apa yang saya rasakan malam ini,